Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat KSPSTK, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dan semangat tentunya. Senang sekali, saya Anissa Nurmalia bisa berjumpa kembali dalam podcast Bisa Pintar, bicara santai, penuh informasi serta viral. Di mana pada kesempatan kali ini akan mengangkat tema Semarak Apresiasi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah serta Tenaga Kependidikan. Sahabat KSPSTK di seluruh Indonesia, semarak apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2023 kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya, khususnya untuk Direktorat KSPSTK. Jika tahun lalu apresiasi KSPSTK inspiratif diberikan kepada kepala sekolah dan pengawas sekolah, maka tahun ini apresiasi dibuka juga untuk para tenaga kependidikan seperti tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium, tenaga perpustakaan, dan juga kepala satuan pendidikan PAUD. Pastinya hal ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dinantikan bagi para tenaga kependidikan untuk dapat berkontribusi dalam ajang apresiasi ini yang memang pendaftarannya sudah dibuka sejak tanggal 7 September hingga 8 Oktober 2023. Semarak Apresiasi GTK tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal GTK melalui Direktorat KSPSTK mengusung tema Ciptakan Pembelajaran Berkualitas melalui Kurikulum Merdeka dengan salah satu kategorinya yaitu GTK Inovatif. Sahabat KSPSTK tentunya penasaran dong ya dan ingin tahu lebih dalam mengenai GTK Inovatif dalam versi tenaga pendidikan, dalam hal ini tenaga perpustakaan sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah mengundang Ketua APUSI, Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia. So, langsung saja kita ngobrol dengan Ibu Rahmawati Esos MP. Halo Ibu Rahma, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Lia. Bagaimana dengan Mbak Lia sendiri? Alhamdulillah saya baik Bu. Ini kita santai-santai aja ya Bu ya, kita ngobrol ya untuk mengupas berbicara tentang bagaimana semaraknya apresiasi guru dan tenaga kependidikan di tahun 2023 ini. Baik Bu Rahma, sebenarnya bagaimana nih perasaan Bu Rahma mendengar ya bahwa apresiasi GTK tahun ini melibatkan tenaga pendidikan khususnya salah satunya ya ada tenaga perpustakaan sekolah. Wah, kami senang sekali Mbak. Merupakan sebuah kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi kami APUSI dilibatkan dalam kegiatan apresiasi GTK pada tahun ini Mbak. Oh jadi sangat excited dong ya tentunya ya. Iya Mbak. Oke baik, alhamdulillah sekali ya berarti Bu Rahma ya. Jadi memang tahun ini adalah tahun kesempatan yang sangat baik ya untuk para tenaga pendidikan. Salah satunya adalah tenaga perpustakaan sekolah ya. Untuk sama-sama berkontribusi untuk menyemarakan apresiasi GTK di tahun 2023 ini. Nah Bu Rahma, ini kan nanti pada saat apresiasi tentunya ada banyak persyaratan ya yang harus dipenuhi oleh para tenaga perpustakaan sekolah. Nah, mungkin bisa nggak dijelasin nih sebenarnya versi kategori GTK inovatif versi tenaga perpustakaan sekolah itu seperti apa, Bu? Oke, tenaga perpustakaan sekolah yang inovatif ya Mbak, yaitu adalah tenaga perpustakaan yang selalu berupaya untuk mengadakan pembaruan strategi, melakukan berbagai hal dengan menerapkan informasi serta membudayakan evaluasi dan refleksi untuk melaksanakan transformasi yang berkelanjutan, Mbak. Oke, baik. Tapi sebenarnya gini ya, Bu ya. Apa sih sebenarnya yang pengertian dari tenaga perpustakaan sekolah itu sendiri? Karena yang saya tahu ini kan kalau tenaga perpustakaan sekolah itu adalah orang yang jagain perpustakaan ya, memberikan pinjaman buku bagi siswa atau siswa yang memang mau meminjam buku. Apa seperti itu Bu pengertiannya? Nah, di sini salahnya Mbak, tidak sembarangan orang bisa ditempatkan di perpustakaan karena ada aturannya. Ada peraturannya loh, yaitu di Permendiknas nomor 25 tahun 2008. Di sana disebutkan ada kualifikasi dan kompetensi yang harus dipenuhi oleh tenaga perpustakaan sekolah. Memang seperti apa sih Bu kualifikasi dan kompetensi yang memang diharuskan dimiliki ya oleh para tenaga perpustakaan sekolah itu sendiri? Nah, tenaga perpustakaan sekolah itu kan terdiri dari dua Mbak. Ada kepala perpustakaan dan ada tenaga perpustakaan sekolahnya. Kepala perpustakaan sekolah itu adalah
yang maksudnya sekolah yang sudah memiliki rombongan belajar lebih dari 6, terdapat lebih dari 1 tenaga perpustakaan sekolah, dan koleksi yang dimilikinya lebih dari 1.000 judul, itu bisa mengangkat kepala perpustakaan sekolah. Nah, pengangkatannya ini bisa dari jalur tenaga pendidik dan dari jalur tenaga kependidikan. Untuk dari jalur tenaga pendidik, kualifikasi yang diperlukan adalah minimal diploma 4 atau sarjana dengan sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan dari lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dengan masa kerjanya minimal 3 tahun. Sementara untuk dari jalur tenaga kependidikan minimal diploma 2 jurusan ilmu perpustakaan dan informasi, dan minimal waktu kerjanya itu 4 tahun. Atau dari diploma 2 jurusan non ilmu perpustakaan dan informasi dengan sertifikat pengelolaan perpustakaan dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah, gitu Mbak. Oh, oke, baik. Jadi tadi sedemikian rupa ya ternyata beberapa kualifikasi yang memang harus dimiliki oleh tenaga perpustakaan sekolah. Lalu kalau begitu, bagaimana dengan kompetensinya, Bu? Nah, kompetensinya yang harus dimiliki itu ada 5, Mbak. Pertama, kompetensi pengelolaan informasi, kemudian kompetensi kependidikan, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi pengembangan profesi. Itu Mbak. Oke, baik. Berarti memang tadi Ibu jelaskan ya bahwa memang ada kualifikasi dan juga kompetensi khusus yang memang harus dimiliki oleh seorang tenaga perpustakaan sekolah. Berarti harusnya ya sekolah-sekolah itu jangan asal menempatkan orang ya Bu ya untuk jaga perpus ya. Maka jadi nanti hasilnya tidak maksimal ya khususnya ya. Betul sekali Mbak, makanya apresiasi ini dikhususkan untuk tenaga perpustakaan sekolah, bukan untuk guru. Oke, berarti apresiasi ini ditujukan khusus untuk para tenaga perpustakaan sekolah ya. Karena memang mungkin banyak tenaga perpustakaan yang memang dari guru ya Bu ya. Betul. Oke, baik. Untuk guru ada jalurnya sendiri. Oh, untuk guru ada jalurnya sendiri. Oke, baik. Lantas Bu Rahma, sebenarnya kalau kita lihat kan tema apresiasi tahun ini kan memang berhubungan dengan implementasi kurikulum merdeka ya. Jadi sebenarnya bagaimana sih Bu peran dari tenaga perpustakaan itu dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah? Nah, peran tenaga perpustakaan sekolah dalam penerapan kurikulum merdeka belajar itu adalah dalam memberikan dukungan dalam pembelajaran. Misalnya ya dalam kurikulum merdeka itu kan ada pembelajaran terdiferensiasi tuh Mbak, di mana diupayakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Nah, di sini peran tenaga perpustakaan sekolah adalah dengan menyajikan atau menyediakan sumber belajar dengan berbagai tingkat kesulitan yang berbeda. Jadi misalnya di kelas itu ada siswa yang lebih cepat ketika diberi tugas oleh guru, bisa diarahkan untuk ke perpustakaan untuk belajar secara mandiri, mempelajari sumber belajar yang lebih sulit. Atau juga bisa tenaga perpustakaan itu berperan dalam dalam P5 itu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya, dengan cara menyajikan sumber informasi yang diperlukan oleh peserta didik untuk mengerjakan proyek-proyeknya tuh Mbak. Oke, berarti sebenarnya ada kolaborasi ya Bu ya di antara tenaga perpustakaan sekolah itu dengan para guru, sama-sama berbarengan ya dalam mewujudkan P5 dan juga mengimplementasikan kurikulum merdeka itu ya. Betul sekali. Oke, baik. Baik, ini menarik sekali nih Bu Rahma ya. Ngomong-ngomong kalau kita bicara tema untuk apresiasi tahun ini kan memang khususnya untuk para tenaga pendidikan ya. Yang saat ini kita bicara tenaga perpustakaan sekolah. Tentunya mereka yang ingin mengikuti ajang apresiasi ini kan harus
mengikuti beberapa persyaratan, yaitu kan mengirimkan naskah dan juga video yang disesuaikan dengan tema masing-masing kategori ya. Nah, untuk kategori tenaga perpustakaan sendiri ini kan kalau yang saya lihat tuh ada banyak ya, ada 4 kalau nggak salah ya Bu ya. Betul, ada 4. Iya, ada 4 ya. Ini kan mungkin boleh izin saya menyebutkan ya. Mungkin ada yang pertama adalah tenaga perpustakaan sekolah itu 4 tema yang harus diikuti. Salah satunya penata laksanaan perpustakaan, inovasi layanan, prestasi perpustakaan, dan juga kompetensi tenaga perpustakaan. Nah, mungkin di sini sahabat KSPSTK kan masih bingung kali ya Bu ya dari masing-masing tema tersebut. Boleh nggak Ibu jabarkan dan jelaskan kepada kami semua? Nah, saya coba ya Mbak ya. Untuk tema pertama yaitu penata laksanaan perpustakaan. Yang dimaksud di sini mungkin tenaga perpustakaan sekolah mengenalnya sebagai manajemen perpustakaan. Jadi di sini tenaga perpustakaan sekolah dapat menyajikan praktik baik yang telah dilakukan dalam perencanaan, misalnya perencanaan apa yang sudah dilakukan yang ternyata membantu dalam pelaksanaan pengelolaan perpustakaan menjadi lebih baik. Bisa juga dalam hal perencanaan tenaganya Mbak, apapun itu yang penting intinya fungsi POAC itu atau planning, actuating, organizing, dan controlling itu bisa berjalan dengan baik dan meningkatkan kinerja tenaga perpustakaan sekolahnya itu sendiri. Oke, baik. Kalau itu tadi penata laksanaan perpustakaan ya. Betul. Lalu bagaimana dengan tema keduanya, inovasi layanan ini? Nah, inovasi itu kan berkaitan dengan hal-hal yang baru ya Mbak. Jadi segala upaya yang telah dilakukan oleh tenaga perpustakaan sekolah untuk menerapkan hal-hal yang baru yang mempermudah atau mempercepat layanannya itu bisa jadi merupakan inovasi perpustakaan. Misalnya bisa jadi itu di bidang percepatan dan kemudahan dalam memberikan layanan sirkulasi itu yang peminjaman itu, atau layanan referensi yang lebih efektif dan efisien untuk membantu siswa dalam penelitian secara mandiri itu juga bisa, atau hal-hal baru lainnya lah terbanyak yang mungkin di setiap sekolah itu beda ya inovasi yang mereka lakukan. Pokoknya kalau ada ide atau sudah praktik baik yang sudah dilakukan, silakan saja deh dikirim karyanya. Berarti sebenarnya kalau untuk yang inovasi namanya berinovasi ya Bu. Betul, ya. Jadi bebas-bebas aja ya mereka mau menciptakan apa, yang penting adanya pembaharuan dan juga kebermanfaatan ya. Betul, tentunya. Oke. Baik, tema berikutnya nih ada prestasi perpustakaan nih Bu. Seperti apa Bu? Nah, mungkin kelihatannya agak itu ya. Tapi jangan dulu khawatir jika teman-teman tenaga perpustakaan sekolah ini belum pernah ikut lomba gitu ya. Karena yang dimaksud prestasi ini bisa jadi merupakan suatu keunikan perpustakaan itu sendiri. Misalnya nih perpustakaannya itu punya keunikan ramah lingkungan, menerapkan praktek-praktek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan gitu. Atau letak keunikannya terletak pada program inklusi berbasis sosial yang sudah dilaksanakan di perpustakaannya. Atau lagi yang berhubungan dengan teknologi juga, misalnya sudah menerapkan teknologi sehingga layanannya bisa diakses secara online misalnya seperti itu. Atau bisa juga prestasi itu terwujud dalam memberikan kontribusi terhadap prestasi peserta didik dan pendidik. Jadi siswa dan guru misalnya mereka ikut lomba perpustakaan, tenaga perpustakaan itu membantu sehingga mereka bisa berhasil di situ. Itu juga prestasi tersendiri, Mbak. Karena memang perpustakaan sekolah itu salah satu fungsinya adalah mendukung pembelajaran seperti itu. Jadi memang itu termasuk juga dalam prestasi. Satu lagi bisa jadi prestasinya berupa tenaga perpustakaannya yang sudah ikut sertifikasi pustakawan misalnya, atau perpustakaannya ikut akreditasi dan mendapatkan nilai yang baik gitu, baik itu akreditasinya dari Perpusnas atau dari lembaga lain seperti ISO. Itu yang termasuk dalam prestasi perpustakaan itu, Mbak. Oke, baik kalau gitu. Dengan tema yang terakhir nih, tema yang keempat itu kompetensi tenaga perpustakaan. Bagaimana Bu?
Oh iya, tadi kan sudah sedikit disinggung ya Iya. bahwa ada kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga perpustakaan sekolah. Nah, ini di sini misalnya nih dalam hal kompetensi pengelolaan informasi, tenaga perpustakaan dapat menyajikan praktik baik yang sudah dilakukan misalnya dalam pemanfaat teknologi informasi dalam hal pengelolaan informasi atau penelusuran informasi. Kemudian dalam hal pendidikan, kompetensi kependidikan, bisa menyajikan praktik baik yang sudah dilakukan dalam hal bekerja sama dengan guru dalam pembelajaran atau penerapan literasi dalam pembelajaran. Bisa juga dalam jika sudah melakukan berbagai kegiatan kreatif berbasis buku atau melaksanakan pelatihan literasi dan informasi. Atau yang paling gampang nih contohnya di kompetensi pengembangan profesi. Misalnya teman-teman sudah pernah mengikuti pelatihan tentang sesuatu hal ya, kemudian diterapkan di perpustakaan dan ternyata itu berdampak baik pada pelaksanaan tugasnya di sekolah. Nah, itu juga bisa merupakan sebuah bisa dijadikan karya gitu ya. Oke, baik. Berarti tadi Ibu sudah menjelaskan 4 tema ya yang harus memang dipenuhi oleh tenaga perpustakaan sekolah untuk mengikuti ajang apresiasi GTK 2023 ini. Nah, pertanyaannya Bu, apakah mereka tuh harus mencantumkan 4 tema itu semua atau bagaimana Bu? Ya, repot Mbak kalau semuanya, cukup satu aja kok. Oh, cukup satu aja. Iya. Nggak saya tadi mikir, aduh, apakah harus 4-4-nya gitu? Kayaknya takutnya sulit juga gitu Iya, ya. betul, akan repot sekali. Jadi cukup pilih satu saja. Jadi mungkin saya tegaskan, jadi hanya milih salah satu dari 4 tema tersebut ya. Betul, dan yang benar-benar sudah dilakukan dan itu memberikan dampak yang positif gitu. Oke, baik. Ini luar biasa sekali nih ya. Jadi sekali lagi hanya memilih salah satu dari 4 tema tersebut yang tentunya sudah memiliki kebermanfaatan ya, hasilnya bisa sudah dilihat. Oke, baik Bu Rahma, saya mau nanya nih. Dari 4 tema yang tadi Ibu sudah jelaskan, kira-kira mana sih Bu yang paling menantang? Sebenarnya tidak ada yang sulit ya, tadi kan kita sudah sebutkan ada berbagai pilihan tema yang berbeda sehingga bisa diterapkan dalam berbagai kondisi perpustakaannya gitu. Tapi mungkin kalau yang agak sulit, agak menantang itu mungkin yang ini ya, yang prestasi perpustakaan. Karena mungkin saja ada tenaga perpustakaan yang memiliki pemikiran, aduh perpustakaan saya kan masih sederhana, belum pernah menang lomba gitu ya. Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa pernah menang lomba itu bukannya satu-satunya ukuran prestasi perpustakaan gitu. Oke, berarti nggak usah takut sih sebenarnya Bu. Saya juga tadi sempat agak mikir juga ya ketika ada salah satu tema diantaranya adalah prestasi perpustakaan. Terus saya mikir kalau perpustakaan saya nggak berprestasi gimana gitu, apakah masih bisa mengikuti ajang, tapi kan memang itu sebuah tantangan ya Bu ya bagi para tenaga perpustakaan sekolah. Oke, kalau begitu boleh dong Bu diberikan strategi jitu-nya nih untuk para tenaga perpustakaan sekolah supaya bisa lolos dalam semarak apresiasi KSPSTK ini. Sebenarnya kalau strategi khusus atau yang rahasia gitu tidak ada sih. Tapi kalau saya boleh saran, ingat saja bahwa dasarnya prinsip dari pelaksanaan apresiasi ini adalah objektif, transparansi, akuntabel, efektif dan efisien. Jadi itu yang harus dilaksanakan dan jangan lupa pastikan bahwa tidak ada persyaratan yang terlewati, baik persyaratannya sebagai peserta maupun persyaratan karya itu sendiri. Oh, jadi begitu ya Bu ya strategi jitunya nih. Wah, ini keren banget nih. Wah, sahabat KSPSTK, tadi sudah kita dengar bersama strategi jitu dari Ibu Rahma untuk para tenaga perpustakaan sekolah. Jadi tunggu apa lagi para sahabat KSPSTK khususnya tenaga perpustakaan sekolah sudah dapat penjelasan dan juga strateginya. Jadi nggak usah ragu lagi ya dan bimbang tentunya. Segera daftarkan diri melalui laman apresiasi GTK tahun 2023
di gtk.kemdikbud.co.id/apresiasi GTK dan tunjukkan karya terbaik Anda semua. Oke, baik Bu Rahma, ini terakhir nih ya sebelum kita akhiri podcast kita. Mungkin ada sedikit closing statement dari Ibu untuk bisa disampaikan kepada sahabat KSPSTK tentunya. Silakan Bu. Nah, jadi gini teman-teman, tenaga perpustakaan sekolah sekalian, kita patut bersyukur dan berbangga bahwa pada tahun ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti tenaga apresiasi GTK tahun 2023. Nah, jadi kita berkesempatan untuk menunjukkan apa yang telah kita lakukan dalam kita di perpustakaan sekolah, apa praktik baik yang sudah kita lakukan di perpustakaan kita masing-masing. Untuk itu, mari jangan ragu, segera kirimkan buat karya terbaik Bapak tenaga perpustakaan sekolah sekalian untuk berpartisipasi dalam apresiasi GTK 2023 ini. Dan tetap bangga sebagai tenaga perpustakaan sekolah. Oke, luar biasa. Ini terima kasih sekali nih ya closing statement dari Bu Rahma. Semoga bisa menginspirasi para tenaga perpustakaan sekolah di seluruh Indonesia. Oke, baik sahabat KSPSTK, sekali lagi terima kasih, kami pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih Bu Rahma untuk waktunya. Dan untuk para sahabat KSPSTK, sampai jumpa kembali pada podcast Bisa Pintar, bicara santai penuh informasi serta viral pada episode selanjutnya. Bergerak bersama, rayakan Merdeka Belajar.